Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai lagi video part 5. Ini video terakhir dari akuntansi mudhorobah. Pada akuntansi pengelola dana atau akuntansi mudhorib, kita akan mulai dari dana mudhorobah atau di sini penerimaan dana mudhorobah, karena sebagai pengelola berarti menerima dana mudhorobah dari pemilik. Oke. Nah, menurut PSAK 105 di paragraf 25, dana mudhorobah itu dana yang berasal dari pemilik dana itu diakui sebagai apa? Di sini diakui sebagai dana sirkah temporer, ya, sebagai dana sirkah temporer. Sebesar berapa? Yaitu jumlah kas yang diberikan, gitu. Atau kalau misalnya aset yang diberikan adalah aset non kas, berarti ya nilai wajarnya, gitu ya. Nah, pada akhir periode akuntansi, dana sirkah temporer itu diukur sesuai dengan nilai tercatatnya, nilai tercatat dari sirkah temporer tadi. Jurnal ketika menerima dana mudhorobah di jurnal bagaimana? Nah, kalau misalnya kas yang diterima berarti kas masuk ke pengelola dana. Kalau masuk ke pengelola dana berarti kasnya di debit. Oke, kita lihat kasnya di debit. Kalau misalnya berupa aset non kas ya berarti aset non kasnya juga di debitkan sebesar berapa yang diterima. Kalau misalnya kas ya sebesar berapa yang diterima, kalau non kas ya berapa nilai wajarnya. Kreditnya apa? Kan tadi diakui sebagai dana sirkah temporer, maka dari itu kreditnya adalah dana sirkah temporer. Seberapa? Misalnya 1 miliar, ya berarti yang di jurnal di sini adalah 1 miliar gitu. Nah, lanjut. Paragraf berikutnya, jika pengelola menyalurkan dana sirkah temporer yang diterima, maksudnya tidak mengelola langsung, tidak mengelola sendiri. Kalau misalnya seperti LKS atau bank syariah kan pengelolanya sebagai pengelola dana kan nanti menyalurkan lagi, gitu kan. Nah, itu nanti akan mengakui ya aset tersebut itu sesuai dengan ketentuan paragraf sebelumnya, yaitu terkait dengan dia menjadi pemilik dana. Akhirnya seperti itu ya. Nah, lanjut. Oke, sekarang kalau misalnya ada pendapatan atau bagi hasil dari penyaluran dana tersebut. Kalau misalnya pengelola itu memperoleh dana, kemudian menyalurkan dana itu kembali ya. Nah, ini diatur tuh di paragraf 27, dibilang bagaimana? Pengelola dana mengakui pendapatan atas penyaluran dana sirkah temporer secara bruto setelah dikurangi dengan bagian hak pemilik dana. Jadi, nanti penghasilan atau pendapatan yang berasal dari dana sirkah temporer nanti itu akan dilaporkan secara bruto di laporan pendapatan tentunya ya. Namun juga harus dikurangi dengan hak pemilik karena kan kita sebagai pengelola harus membagi antara hak kita dengan hak pemilik yang memberikan dana. Nah, kemudian dijelaskan lagi bahwa bagi hasil mudhorobah dapat menggunakan bagi laba atau profit sharing atau bagi hasil atau revenue sharing. Ini sudah kita bahas teknisnya di video sebelumnya. Nah, ada lagi bahwa hak pihak ketiga, maksudnya hak dana pihak ketiga ya, atas bagi hasil dana sirkah temporer yang sudah diumumkan dan belum dibagikan akan diakui sebagai kewajiban. Sebagai kewajiban ya berapa besarannya sebesar porsi hak pemilik tadi. Misalnya kalau bank itu kan dia akan memperoleh dana dari dana pihak ketiga atau DPK, saya singkat DPK ya, dana pihak ketiga. Bank itu kemudian akan memberikan bagi hasil ke DPK tadi gitu, ke nasabah DPK. Nah, sudah dihitung-hitung, sudah ditentukan. Nah, harusnya bulan ini tuh misalnya katakan pihak nasabah DPK itu mendapatkan sekian gitu ya. Ternyata belum dibagikan secara kasnya, tapi sudah ditentukan, maka itu dianggap sebagai kewajiban. Gitu. Lanjut lagi kerugian. Nah, kalau ada kerugian kalau misalnya tidak atas kelalaian pengelola, kan ini sebagai pengelola ya. Kalau misalnya nggak atas kesalahan kita atau kesalahan disengaja kita, maka itu kan yang jurnal pemilik dana dianggap sebagai kerugian dari pemilik dana. Tapi kalau misalnya ternyata atas kelalaian atau kesalahan dari pemilik atau dari pengelola dana, maka akan diakui sebagai beban gitu. Teledor misalnya ya, maka itu akan diakui sebagai beban misalnya. Nah, misalnya gudangnya nggak dikunci, lupa misalnya penjaganya dan sebagainya, itu kan teledor. Nah, maka kalau terjadi kerugian di sana akan dianggap sebagai beban gitu. Dan beban tentu saja nanti akan mengurangi ke penghasilan juga ya. Nah,
kita lanjut lagi ilustrasi, langsung ke ilustrasi jurnalnya, tapi nggak ada angkanya yang di ilustrasi ini ya. Jika pengelola dana menyalurkan kembali dana sirkulasi temporer dan mendapatkan hasil dari penyaluran tersebut, maka jurnalnya bagaimana? Ini jurnalnya. Kalau misalnya memperoleh bagi hasil dari dana sirkulasi temporer yang disalurkan. Jurnal adalah kas atau siap piutang jika belum dibagikan ya. Nah, kreditnya adalah pendapatan yang belum dibagikan. Kenapa nggak pendapatan langsung? Karena kan dia harus membagikan kepada pemilik dana, karena dia sebagai pengelola gitu. Makanya dibilangnya di sini kreditnya adalah pendapatan yang belum dibagikan. Lanjut ya. Jika hak pihak ketiga DPK nih misalnya, masalahnya adalah DPK ya. Jika DPK, nasabah DPK atas dana sirkulasi temporer sudah dihitung, maksudnya haknya itu sudah dihitung, bagi hasilnya sudah dihitung, tapi belum dibagikan kasnya atau duitnya belum dibagikan, maka jurnalnya itu adalah tadi itu dianggap sebagai apa? Utang, sebagai kewajiban. Di sini kewajibannya dikredit. Maka jurnalnya debitnya adalah beban bagi hasil mudhorobah sebesar berapa nilainya, kreditnya adalah utang bagi hasil mudhorobah. Nah, kalau misalnya dibagikan kas ya kreditnya kas, tapi kalau misalnya belum dibagikan maka dianggap sebagai utang bagi hasil mudhorobah. Nah, utang bagi hasil mudhorobah itu kalau misalnya sudah ditunaikan, sudah dibayarkan, maka utangnya yang awalnya dikredit menjadi di debit, utang bagi hasil mudhorobah. Kreditnya apa? Tentu saja kas. Nah, ilustrasi lagi, jika pengelola dana mengelola sendiri. Nah, kalau tadi kan menyalurkan, kalau di sini mengelola sendiri. Sebenarnya kalau mengelola sendiri sebenarnya kita berlaku seperti hanya akuntansi biasanya ya, yaitu akuntansi misalnya katakanlah kita sebagai pedagang ya akuntansi perdagangan, kalau kita sebagai usaha ya nanti usaha, akuntansi untuk usaha biasa lah. Ketika misalnya ada pendapatan, kita akan catat misalnya kas atau piutang pada pendapatan, kreditnya adalah pendapatan, kayak gitu aja. Kalau misalnya beban itu di debit ya, bebannya di debit, kreditnya adalah kas atau utang. Nah, kalau misalnya nanti di akhir periode berarti muncul namanya jurnal penutup ya, di akhir periode menutup keuntungan, menutup beban, nanti akan ada net atau income summary atau itulah yang menjadi net income atau net loss gitu. Pendapatan misalnya ini katakanlah asumsinya terjadi keuntungan ya, asumsi terjadi keuntungan, maka pendapatannya di debit, bebannya di kredit, ini jurnal penutup ya. Kemudian nanti di kredit lagi ada namanya pendapatan belum dibagikan. Nah, ini masuk di sini nih ya, pendapatan belum dibagikan itu muncul kalau ada jurnal penutup, kalau misalnya pengelola mengelola sendiri dananya, tidak menyalurkan gitu. Ya di sini munculnya. Nah, nanti ini akan kita tutup juga. Nanti ya kita lihat jurnal selanjutnya, oke? Oke. Nah, sekarang ke sini dulu jurnal misalnya bagi hasil ke pemilik dana. Nah, ini kalau misalnya kita bagi hasil, kita hitung-hitung bagi hasil pemilik dana berapa, pengelola berapa. Nah, kalau misalnya dibagi hasilkan tapi belum dibayar, maka dianggap sebagai utang bagi hasil mudhorobah, itu kreditnya. Debitnya apa? Beban bagi hasil mudhorobah untuk pemilik dana, beban bagi hasil mudhorobah untuk pengelola berarti kita sendiri. Lanjut lagi kalau apa? Jurnal penutup. Nah, ini kalau ditutup bagaimana? Tadi kan ada kita punya yang namanya jurnal apa tadi itu? Pendapatan yang belum dibagi hasilkan ya. Oke, penutupnya bagaimana? Penutupnya sebentar. Nah, jurnal penutupnya bagaimana? Oke, tadi ada kesalahan dikit. Jurnal penutupnya itu yang ditutup apa? Ini tadi beban bagi hasil itu ditutup, nanti akan ditaruh di kredit. Nah, debitnya apa? Debitnya adalah beban yang belum dibagikan. Kita tahu bahwa sebelumnya kita menutup penghasilan, ya, mana tadi? Oke, kok malah jauh. Menutup beban penghasilan seperti ini. Jadi ada pendapatan debit, kreditnya beban, kreditnya lagi adalah penghasilan yang belum dibagikan. Nah, ini nanti juga akan kita closing gitu. Closingnya atau jurnal penutupnya lawannya adalah beban bagi hasil mudhorobah, kayak gitu nih ya. Kalau misalnya misalnya di kelola sendiri. Lanjut lagi kalau misalnya pengelola membayar bagi hasil yang tadi kan belum dibayar ya, maka masih ada utang. Kalau dibayar berarti utangnya yang awalnya di kredit berarti di debit. Kreditnya apa? Tentu saja kas gitu. Lanjut lagi, udah di akhir akad
di akhir akad dari akuntansi pengelola dana. Berarti ada pengembalian dana ke pemilik. Jadi pengelola, kita sebagai pengelola nih mengembalikan ke pemilik, maka debitnya dana serka temporer, kreditnya adalah kas atau non asetnya. Kalau misalnya sebelumnya ada penyisihan kerugian, ya, maka nanti penyisihan kerugiannya akan kita kreditkan gini. Jadi dana serka temporer, kemudian ada kas, aset, kemudian ada penyisihan kerugian. Kayak gini kalau misalnya ada penyisihan kerugian, itu saja. Ini penyajian dan pengungkapannya untuk pengelola dana, nanti akan ada dana serka temporer yang dilaporkan di balance sheet di sebelah pasifa, kemudian ada lagi misalnya kalau misalnya ada bagi hasil yang belum dibagikan juga dilaporkan di kewajiban. Oke, kalau untuk mengungkapkan isi kesepakatan, rincian, penyaluran dana, itu miriplah dengan tadi yang dibahas di akuntansi pemilik dananya. Kita lanjut ke mudharabah musyarakah nih ya, agak menarik mudharabah musyarakah. Mudharabah mushtarakah. Oke. Mudharabah musyarakah ini gabungan ya, sebenarnya akad gabungan dari mudharabah dan musyarakah. Nah, ini kita bahas jika pengelola dana juga menyertakan dana dalam mudharabah musyarakah, maka penyaluran dana pemilik dana atau pengelola dana diakui sebagai investasi mudharabah. Nah, kalau misalnya ada akad mudharabah musyarakah itu ini mana tadi? Misalnya pengelola dana itu menyertakan juga dananya dalam investasi gitu ya. Nah, kemudian nanti bagaimana membagi hasil kan gitu kan, maksudnya bagaimana bagi hasilnya kan gitu. Karena apa, di sini pengelola itu tidak hanya urun skill, tapi dia juga urun modal juga. Selain skill dia urun modal. Nah, tapi kalau misalnya pemilik dana kan hanya modal saja. Itu sebetulnya isu utamanya adalah bagaimana sih pengakuan misalnya atau bagi hasilnya atau teknis bagi hasilnya gitu kan. Nah, di sini di dalam PSAK 105 itu nanti di paragraf 34 itu dijelaskan ya. Di paragraf 34 kita langsung ke paragraf 34 saja menggunakan skema seperti ini ya misalnya. Nah, opsi yang pertama bagaimana menentukan bagi hasilnya. Pertama ya, misalnya ada hasil investasi sebesar 100 misalnya. Itu misalnya dibagikan kepada sahibul mal dan mudharib, dibagikan kepada pemilik dana dan pengelola berdasarkan nisbah. Misalnya sahibul mal mendapatkan 80, mudharib mendapatkan 20. Oke, nah sekarang karena ada modalnya pengelola juga, maka yang 20 ini itu kan misalnya untuk sahibul mal kan. Nah, di mana pemilik dana itu kan nggak hanya pemilik dana yang 100%, tapi juga mudharib punya dana tersebut, punya modal tersebut, itu juga akan dibagikan lagi gitu. Jadi nggak langsung misalnya sahibul mal dapat 80, nggak dulu gitu kan. Nah, ntar dulu ya, hasil investasinya 80 ini akan kita bagi lagi. Sesuai apa? Sesuai dengan proporsi modal. Karena tadi mustarik satu itu misalnya yang sahibul mal tok yang 100%. Nah, itu misalnya 50 proporsi modal dia. Kalau mustarik 2 itu yang sebagai mudharib juga. Nah, itu misalnya proporsi modalnya 30. Maka ya kita masukkan ke mustarik 1 50, mustarik 2 30. Maka nanti mudharib itu totalnya dapat 50 gitu. Dan sahibul mal yang cuma sahibul mal aja, maka mendapatkan 50 juga gitu ya. Atau misalnya kita bagi dulu sesuai dengan mustarik 1, mustarik 2. Jadi ada mitra aktif, ada mitra pasif. Kalau mitra aktif, dia itu punya modal dan dia itu misalnya menjadi mudharib juga. Kita bagikan dulu sesuai dengan modalnya gitu ya. Nah, kemudian yang hasil dari mitra pasif ini, karena dia nggak kerja kan, maka bagi hasilnya pun akan dibagi lagi gitu kan. Dibagi sesuai dengan apa? Sesuai dengan nisbah ya, sesuai dengan nisbah. Misalnya sahibul mal yang satu misalnya ini mendapatkan 50 dan satu mendapatkan 20 seperti itu. Jadi nanti yang bagian dari mitra aktif yaitu mudharib akan mendapatkan 30 dan 20, yang mustarik yang pasif yang sahibul mal saja 100% sahibul mal akan mendapatkan bagian sebesar 50 ini. Jadi seperti itu ya. Jadi pembagiannya, bagi hasilnya langkahnya begitu ya. Itu berdasarkan PSAK 105
paragraf 34. Itu untuk mudharabah musytarakah. Oke, kita akhiri. Ini adalah referensi yang digunakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.